Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama lagi mendengar firman Tuhan. Walaupun hari ini ibadah kita sedikit berbeda ya, karena beberapa waktu ini bangsa kita diserang oleh virus COVID-19. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan. Percayalah, kalaupun saudara beribadah di rumah, di sana juga Tuhan ada. Amin. Hari ini saya rindu kita sama-sama baca di dalam Roma 8 ayat 28. Ini merupakan satu ayat yang sering sekali kita dengar, sering sekali kita ingat ya. Roma 8 ayat 28. Saya akan baca buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Percayalah bahwa Allah kita memegang kendali atas segalanya, atas semuanya. Termasuk saat-saat ini, waktu kita ada di dalam masa-masa seperti ini, di sana juga Allah sedang bekerja. Segala sesuatu itu artinya semua, yang kesehatan, di sana juga Allah bekerja. Di dalam bencana, di sana juga Allah bekerja. Di mana-mana saja, di dalam segala sesuatu, termasuk hari ini di dalam bangsa kita menghadapi virus corona, di sana juga Tuhan bekerja ya. Jadi di mana saja Allah bekerja. Bapak Ibu, kalau kita membuat satu kue ya, kalau biasanya kalau kita buat kue bolu, kita bahan-bahannya ada telur, ada mentega, ya mungkin ada gula. Bapak Ibu cobalah makan itu satu-satu, pasti tidak enak. Coba pecahkan telur makan, mentah-mentah tidak enak. Coba makan mentega, pasti tidak enak. Tapi ketika kita campur telur, mentega, tepung, lalu kita aduk, kita ikutin proses, dan lama-kelamaan waktu itu kita sudah siapkan proses, kita masukkan ke oven. Dari oven mulai dibakar. Kalau bahan-bahan itu bisa teriak, mereka akan berteriak sakit, panas. Tapi setelah mereka dibakar, diaduk, dan waktu kompor mulai dinyalakan, maka mulai terciumlah aroma-aroma yang wangi. Kapan itu terjadi aroma wangi itu? Saat mereka siap dibakar, disatukan, di blender, dan semuanya indah pada waktunya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ahli dalam segala sesuatu. Ahli menciptakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu itu bisa menjadi indah. Proses memang sakit, tapi hasilnya kalau kita ikuti proses, so sweet ya, manis, indah. Dan firman Tuhan mengatakan Allah mengubah segala sesuatu menjadi indah ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan kebaikan. Bagi dunia ada istilah, apa daya nasi sudah jadi bubur. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan kita tidak ada istilah itu. Nasi sudah jadi bubur pun Tuhan masih bisa buat jadi bubur ayam yang lebih enak lagi. Di ayat yang terakhir, di sini yang menjadi inti firman Tuhan hari ini. Mendatangkan kebaikan tidak untuk semua orang. Segala sesuatu itu Tuhan bisa buat mendatangkan kebaikan hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bukan bagi semua orang. Sekali lagi, bukan bagi semua orang, tapi hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dari ayat ini jelaslah yang terpenting adalah mengasihi Tuhan. Tidak masalah hari ini apapun yang kita alami, itu tidak terlalu penting. Asal kita mengasihi Tuhan. Virus corona ini pun bisa mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan.
Jadi belajarlah mengasihi Tuhan. Saya ketemu dengan banyak orang-orang Kristen hari-hari ini kecewa sama Tuhan. Kenapa ada begini Tuhan? Sampai ada satu pertanyaan, mungkin ada di antara saudara juga yang mendengar acara ini. Saudara berkata, di mana Tuhan? Kok banyak orang mati? Saudara dengar, Tuhan tetap ada. Sampai ada yang bilang, mungkin Tuhan gak ada, bohong. Kok bisa sampai beribu-ribu umat di dunia ini bisa mati hanya karena satu virus? Dengar, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap berjaya, Tuhan tetap berkuasa. Kita manusia tidak bisa memikirkan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Kita nggak bisa melihat pikiran Tuhan, kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, asal kita mengasihi Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang bertanya, sampai kapan virus ini? Kemarin pemerintahan kita membuat waktu tenggang itu 2 minggu, dan ini kita dengar lagi mungkin akan diperpanjang. Mungkin kita bertanya, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Saya hanya bisa bilang, tetap mengasihi Tuhan. Saya pikir tidak kurang orang berdoa hari-hari ini. Semua kita, umat beragama, berdoa memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan terlalu gampang menilai Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak ada. Mau bagaimanapun keadaan kita, Dia tetap Tuhan, Dia tetap ada, Dia tetap dahsyat. Satu kali di tempat di pelayanan ini ada satu anak Tuhan. Mereka suami istri adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mereka cinta Tuhan, mereka cinta pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan karuniakan mereka seorang anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Tapi anak itu punya satu penyakit, sesak, seperti ada sumbat di hidungnya. Jadi dibawa ke dokter juga tidak sembuh-sembuh. Waktu kita ibadah rumah tangga, anak itu diletakkan, kita beribadah, waktu anak itu tidur, kita kasihan mendengarnya. Dia seperti sesak di hidungnya. Satu kali, waktu anak Tuhan ini ke ladang, di ladang mereka itu ada satu kolam. Anak-anak ini, anak yang sesak tadi, anak mereka ini mulai bermain-main di sekitar kolam itu. Dan saudara tahu, waktu dia bermain di sekitar kolam, anak itu masuk ke dalam kolam itu, tenggelam. Lalu setelah tenggelam dibawa ke rumah sakit. Dan biasanya kalau orang tenggelam itu kakinya diangkat ke bawah lalu dibegi-begikan. Lalu air itu mulai keluar. Dan saudara tahu, bukan hanya air yang keluar. Semua penyakit-penyakit, sumbat-sumbat yang di hidung anak itu juga keluar. Dan sejak tenggelam itu, anak itu sehat. Sampai hari ini dia sehat. Mungkin kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan berkata, di mana Tuhan? Untunglah keluarga ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun mereka tetap mengasihi Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengerti rancangan-rancangan Tuhan, kalau kita tidak mengerti ayat ini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya, di mana Tuhan? Mungkin kita sebagai orang-orang yang kalau kita nggak percaya kepada Yesus, kenapa dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi pekerjaan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan anaknya sakit? Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita akan berkata, kenapa dia udah cinta Tuhan, masih juga anaknya tenggelam? Hari ini anak-anak Tuhan, jangan lagi buat banyak pertanyaan dalam pikiranmu. Hari ini belajar mengasihi Tuhan. Nanti semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab, dan jawabannya adalah indah pada waktunya Tuhan. Jadi hari ini belajar mengasihi Tuhan.
Saya pribadi melihat virus corona ini, di balik virus corona yang mungkin banyak orang yang meninggal, tapi saya melihat ada juga sisi-sisi positif yang bisa terjadi di balik virus corona ini. Saya melihat hari-hari ini di internet, di media sosial, saya melihat teman-teman saya, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mulai banyak yang beribadah live streaming. Saya pikir itu satu hal yang positif. Hari ini hampir setiap hari ada orang yang live streaming menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya banyak juga orang yang mendengar firman Tuhan ini. Dan ini satu hal yang positif. Kalau dulu mungkin tidak ada corona, mungkin hanya hari Minggu, hanya hari biasa. Tapi hari ini setiap hari kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan disampaikan. Wah, itu kan satu hal yang positif. Apalagi ini anak-anak sekolah lagi libur. Mau nggak mau, orang tua harus mengajari anak-anaknya. Mungkin selama ini orang tua harus sibuk ke ladang, sibuk ke sana ke sini, dan tidak ada waktu untuk anak-anak. Hari ini mau tidak mau ada sisi positifnya. Kita sepertinya dipaksa untuk ada waktu untuk anak-anak kita di rumah, belajar bersama-sama, bermain bersama-sama. Dan mungkin dari corona ini juga hari ini kita mulai sadar bahwa semuanya ternyata tidak ada gunanya. Satu virus saja bisa bagaimana berdampaknya. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin selama ini kita mengandalkan harta kita, mungkin selama ini banyak hal-hal yang kita andalkan. Ternyata hanya dengan satu virus saja semua itu nggak bisa diandalkan. Dan ada sisi positif yang lain. Mau tidak mau, hari-hari ini semua kita keluarga beribadah. Saya melihat bagaimana banyak juga anak-anak Tuhan sejak virus corona ini mulai ada mesbah keluarga di rumah. Wow, saya pikir itu satu hal yang luar biasa. Teruskanlah itu. Berharap terus, berdoa kita semua sampai hari ini kita terus berdoa biar Tuhan yang menolong bangsa kita Indonesia ini. Sekali lagi, yang terpenting bukan virusnya. Yang terpenting bagaimana kita mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak usah lagi banyak berbicara tentang hal-hal negatif tentang virus corona. Hari ini mulai cari Tuhan, mengasihi Tuhan. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ada satu cerita unik di mana bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran pasal 13 ayat 17. Keluaran 13 ayat 17 sampai seterusnya. Saya akan baca. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak, ini dengar, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Tuhan itu nggak tuntun mereka walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara bisa lihat ayat ini, Tuhan sengaja tidak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu dari jalan yang dekat. Tapi Tuhan sengaja mengajak bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun. Mungkin kalau sekarang jarak tempuh itu tidak perlu 40 tahun. Kalau sekarang mungkin sekitar 8 jam sudah sampai. Tapi Tuhan sengaja membawa bangsa Israel itu berkeliling-keliling 40 tahun. Kalau kita nggak ngerti rencana Tuhan, kita akan berkata, Tuhan apa itu? Tuhan itu kok jahat? Tuhan kenapa membiarkan berputar-putar? Tapi ternyata di balik itu ada rancangan-rancangan Tuhan supaya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang kuat, supaya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang siap sedia berperang, supaya bangsa Israel itu nggak gampang menyerah. Kalau jalan potong, jalan yang pendek yang dibawa Tuhan, bangsa Israel kalau ada masalah mungkin akan berkata, udahlah balik aja kita ke Mesir. Saudara lihat bagaimana jalan yang panjang saja mereka masih bersungut-sungut.
Ada sedikit masalah, nggak enak di sini. Kalau dulu di Mesir enak, kita makan enak. Ayo kita kembali ke Mesir. Semuanya enak saja. Bangsa Israel masih sungut-sungut, suka pulang ke Mesir, pulang ke Mesir. Jadi Tuhan itu baik. Walaupun rencana, walaupun Tuhan sepertinya membawa mereka berputar-putar, tapi di balik itu Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi satu bangsa yang kuat. Percayalah, Tuhan Yesus itu adalah satu sutradara yang hebat. Nah, kalau kita nonton film, sutradara itu wah, luar biasa. Saya ingat dulu ada satu film India itu yang Uttaren, katanya wah itu kalau sudah nonton Uttaren semua orang kumpul. Kalau kita lihat Ica, aduh kasihan sekali, kadang-kadang kita mau nangis, aduh. Tapi waktu kita lihat nenek Tapasya, kurang ajar itu nenek-nenek nggak pakai otak. Wah kita panas, tapi sutradaranya wah, dia santai-santai aja karena dia tahu alur cerita Uttaren itu semuanya happy ending. Sama, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia tahu bagaimana akhirnya. Mungkin hari ini dia melihat kehidupan kita, kita sepertinya berjuang, tapi percaya kalau kita mengasihi Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu kisah dari Yohanes 11 ayat 1. Yohanes 11 ayat 1. Di mana kisah ini menceritakan bagaimana ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi lihat, di balik semua perjalanan kehidupan mereka, akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Ada seorang, Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta WA Yesus, dia kirim pesan sama Yesus, Yesus, Lazarus yang engkau kasihi sakit. Dari ayat ini jelaslah ternyata orang yang mengasihi Tuhan juga bisa sakit. Jelas ya, dia yang engkau kasihi. Wah, ini jelas sekali. Lazarus itu dikasihi oleh Yesus. Orang yang dikasihi oleh Yesus pun bisa sakit. Saya harus meluruskan pandangan ini karena banyak sekali orang berpikir kalau orang yang mengasihi Tuhan itu nggak bisa lagi sakit. Kalau orang yang cinta Tuhan itu nggak bisa lagi mati. Nggak ada. Yesus mengasihi Lazarus, ternyata dia juga bisa sakit. Jangan lagi punya pandangan kalau orang sakit, wah itu kena kutuk. Belum tentu. Tidak semua orang sakit, tidak semua orang mati itu kena kutuk, tidak. Memang ada yang sakit karena kesalahan, memang ada. Tapi jangan punya prinsip orang yang mengasihi Tuhan gak akan bisa ditimpa ini itu. Orang yang mengasihi Tuhan juga bisa sakit. Apalagi ini ada virus corona. Jangan kita sebagai orang Kristen suka menghakimi, dia juga kena kutuk, kena corona. Belum tentu. Bagi kitanya manusia, cara mati itu penting. Bagi Tuhan, cara mati kita nggak penting. Saudara mau mati kena corona, saudara mau mati kena sakit, saudara mau mati kecelakaan, bagi Tuhan itu nggak penting cara-cara mati. Bagi Tuhan yang penting selama kita hidup itu bagaimana, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Bukan cara mati yang penting. Yang penting bagaimana cara kita hidup. Apakah kita hidup mengasihi Tuhan atau tidak. Bagaimana, apa gunanya kalau cara mati kita baik, tapi selama kita hidup kita tidak mengasihi Tuhan, nah sama saja. Waktu kita mati, kita akan ke neraka. Jadi kita jangan saling menghakimi. Kita bukan hakim. Tuhan Yesus hakim yang adil.
Yang penting kita mengasihi Tuhan. Semuanya, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi dari ayat ini bukan cerita penyakit, bukan masalah kematian, tapi di balik itu semua Tuhan mau menjadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah lewat segala sesuatu itu Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita? Apakah bukan masalah corona, Tuhan berbicara ini bukan masalah corona, tapi lewat masalah corona ini apakah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita? Jadi orang benar itu tidak akan membicarakan bagaimana virus, tidak akan membicarakan bagaimana mati, tapi orang benar itu selalu akan berbicara di balik setiap krisis, apakah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita atau tidak. Hari-hari ini banyak sekali, saya kadang-kadang malu melihat banyak sekali orang-orang Kristen khususnya mempermasalahkan masalah beribadah di rumah ibadah, masalah ibadah di rumah itu saja dipermasalahkan. Saudara dengar, bagi Tuhan itu nggak penting. Saudara mau beribadah di gereja, saudara mau beribadah di rumah, itu nggak penting bagi Tuhan. Di mana saja Tuhan dipermuliakan atau enggak. Itu sama dengan kisah kehidupan Lazarus. Lazarus mau mati, mau hidup, itu nggak penting bagi Tuhan. Yang penting selama dia mati, selama dia hidup, Tuhan itu dipermuliakan atau enggak. Jadi saya berharap kepada orang-orang Kristen dimanapun saudara dengar siaran ini, gak usah lagi permasalahkan sesuatu yang gak perlu dipermasalahkan. Terlalu banyak kita buang-buang energi. Sampai saya mendengar ada orang-orang yang bilang, orang yang tidak beribadah di gereja, di mana imannya? Ini bukan berbicara iman. Tidak usah permasalahkan sesuatu yang gak perlu dipermasalahkan. Kalau waktu itu Lazarus mempermasalahkan tentang kematian, mungkin hari-hari itu orang-orang di sekitar Lazarus juga berkata, katanya Lazarus mengasihi Tuhan, mati juga kok. Hari ini dengar, yang penting bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Yang terpenting bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Itulah yang penting, itulah menjadi pencapaian kita. Jangan permasalahkan sesuatu yang gak perlu dipermasalahkan. Saudara mau ibadah di rumah, ibadah. Saudara mau ibadah di rumah, itu tidak penting bagi Tuhan. Yang terpenting di mana saja kita beribadah, Tuhan dimuliakan atau enggak. Di mana saja Tuhan ada. Amin. Lazarus itu Tuhan izinkan 4 hari dikubur, bukan karena Tuhan gak sayang, tapi Tuhan mau ada sesuatu hal yang Tuhan mau pertunjukkan, Tuhan mau pertontonkan agar Tuhan dipermuliakan. Ini sama ceritanya tentang kisah seorang Lazarus, tapi ini kisah yang berbeda. Kisah Lazarus dengan orang yang sangat kaya. Satu kali ada satu orang yang sangat kaya. Ini sangat kaya sekali. Setiap hari dia bisa berpesta. Kaya sekali. Tapi di dekatnya ada satu orang yang bernama Lazarus, miskin sekali. Tapi Lazarus itu mengasihi Tuhan. Udah miskin, borokan pula, makan pun susah, kelaparan. Dengar anak Tuhan, kalau kita berkata, di mana Tuhan kok dia mengasihi Tuhan miskin? Itu bukti, lihat. Ada orang yang mengasihi Tuhan, tapi dia kena penyakit juga, kena boro juga. Sekali lagi saya mau katakan, bagi Tuhan gak penting keadaan kita di dunia ini. Saudara mau kaya mau miskin, bagi Tuhan itu gak penting. Tapi bagi Tuhan, di kekayaanmu, di kemiskinanmu, apakah Tuhan dipermuliakan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Itu yang terpenting bagi Tuhan. Bagi kitanya di dunia ini penting sekali, kaya, sehat. Jadi bersyukurlah, itu yang firman Tuhan. Bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan waktu akhirnya tiba, orang kaya juga mati, dan si Lazarus yang miskin juga mati.
Orang kaya kita nggak tahu siapa namanya, nggak ditulis di Alkitab. Tapi Lazarus yang miskin itu namanya ditulis Lazarus. Karena kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, kehidupan orang yang lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan, itu penting bagi Tuhan. Dan namanya dicatat di Alkitab. Hari ini mari kita belajar dari kehidupan ini. Yang terpenting Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita atau enggak. Yang terpenting apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak. Nggak usah berdebat. Belajar mengasihi Tuhan. Ayat 5. Dari cerita ini kelihatan cara mati nggak penting bagi Tuhan. Justru bagaimana cara mereka hidup. Walaupun Lazarus itu susah, borok, kelaparan, tapi hidupnya mempermuliakan Tuhan. Dan waktu dia mati di sana kelihatan bagaimana cara mereka hidup. Orang kaya itu selama dia hidup, selama dia setiap hari dia pesta, tapi dia tidak mempedulikan kehidupan kekal. Tapi Lazarus walaupun dia susah, sakit, dia selalu memikirkan kekekalan. Dan akhirnya dia terima hidup yang kekal, sorga yang mulia. Jadi hari ini biarlah virus corona ini mengingatkan kita kembali akan hal kekekalan. Kita tidak tahu akan waktunya, tapi sekali lagi hidup dan mati kita itu ditentukan di tangan Tuhan. Belajar bagaimana kita hidup, hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ingat, Yesus mengasihi Marta, Maria, Lazarus. Namun ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja. Kadang dalam hidup ini kalau kita nggak mengerti rancangan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita nggak mengerti ayat di awal tadi, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Akan selalu banyak pertanyaan dari mulut. Kenapa Tuhan? Tuhan di mana? Justru kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak akan banyak pertanyaan. Kita akan selalu berkata, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dari ayat ini, Yesus sengaja. Mungkin ada di antara kita hari ini, sudah lama kita berdoa untuk sesuatu pergumulan kita. Dan sampai hari ini sepertinya Tuhan belum menjawab. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Di balik itu ada sesuatu rencana Tuhan yang besar. Kita nggak tahu ini. Kalau kita nggak percaya kepada Yesus, di mana Tuhan? Kok nggak datang waktu Lazarus mati? Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi lihat ini bahasa Yesus. Lazarus udah mati, tapi bahasanya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar percaya. Orang udah mati, Yesus masih bilang, untung aku waktu itu nggak ada di situ. Tapi di balik itu Yesus berkata, karena aku mau supaya kamu semua belajar percaya. Kalau saya bisa ganti ayat ini, syukurlah ada corona. Ini bukan berbicara corona, tapi di balik itu Tuhan berkata, aku mau kamu semua anak-anak Tuhan belajar percaya. Kadang-kadang kami sebagai hamba Tuhan, ini satu situasi di mana kita sepertinya dituntut untuk belajar percaya kepada Tuhan. Sepertinya masa-masa ujian, dan sepertinya waktu kita menghadapi virus corona ini, kita akan melihat sebenarnya mana anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, mana anak Tuhan yang sebenarnya hari-hari ini hanya rutinitas saja. Akan kelihatan dari ujian ini, termasuk corona ini. Akan kelihatan anak-anak Tuhan yang dulunya, wah sepertinya cinta Tuhan, tapi begitu ada corona, gimana ini, matilah aku ini, mati. Dihantui rasa ketakutan.
Saya selalu bilang, ya kita memang harus waspada terhadap virus corona. Tapi jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari terus waspada, jaga diri kita, jaga jarak kita, cuci tangan kita, itu perlu kita lakukan. Tapi jangan izinkan roh ketakutan yang begitu kuat menghantui hidup kita. Dan hari-hari ini banyak orang meninggal, itu bukan sebenarnya karena virus corona, tapi banyak orang meninggal karena sebenarnya udah dihantui roh ketakutan. Gimana ini? Mati aku ini. Gimana? Udah dikuasai roh ketakutan, dan akhirnya ketakutan itu akhirnya menguasai hidupnya. Jadi terus waspada, tapi jangan izinkan ketakutan itu menghantui hidup kita. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. 4 hari Lazarus sudah di dalam kubur. 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya andaikan engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Iman Marta ini iman andaikan. Andaikan Tuhan Yesus engkau ada 4 hari yang lalu, entah mungkin saudaraku nggak mati. Mungkin ada di antara saudara berkata, andaikan dulu kalau aku menikah dengan dia, mungkin hidupku nggak begini. Andaikan dulu aku nggak ditipunya, mungkin aku nggak susah seperti ini. Itu iman andaikan. Tapi kalau saudara mau percaya kepada Yesus, miliki iman, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, iya aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati, bangkit pada akhir zaman. Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Marta bilang, iyalah, tahunya aku Yesus bangkit, tapi nanti. Ayat 25, Yesus ulang lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus bilang, aku kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Marta selalu penuh dengan tanda tanya. Marta penuh dengan ketidaktaatan. Yesus bilang, geser batu itu. Marta bilang, udah bau. Dia tetap belum percaya kepada Tuhan. Banyak pertanyaan dalam hidupnya, sampai Yesus ulang-ulang perkataannya. Sampai Yesus bilang di ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, Marta, kan udah kubilang samamu, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini firman Tuhan juga sama berkata kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kalau hari ini masih terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidupmu, hari ini firman Tuhan juga bilang kepadamu, anak-anak Tuhan, bukankah aku mengatakan kepadamu, kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi belajar jadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sampai kita ini kan disebut orang Kristen, orang yang percaya. Percaya saja kepada Tuhan, jalani hidup ini. Apa yang kau bisa kerjakan, kerjakan. Selain itu berserah kepada Tuhan. Percaya yang terbaik Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat kain kapan dan mukanya tertutup.
dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat 45, banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang Yesus perbuat, percaya kepadanya. Inti dari semua cerita Lazarus dibangkitkan itu bukan sesuatu hal yang kenapa Lazarus mati, kenapa Maria, itu hanya menjadi satu cerita saja. Tapi di balik cerita itu Tuhan Yesus punya rencana. Saudara lihat bagaimana di ayat terakhir, banyak orang-orang Yahudi yang datang melayat keluarga Lazarus, melihat kejadian yang dahsyat itu, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Inilah inti dari cerita ini. Inilah inti dari bagaimana Yesus membuat satu simulasi dalam kehidupan Lazarus. Tuhan membuat Lazarus mati sengaja berbaring 4 hari di kuburan. Itu sebenarnya bukan satu cerita yang penting bagi Yesus. Bagi kita, kok mati. Tapi bagi Yesus di balik itu ada satu hal yang besar. Tuhan Yesus ternyata sengaja mengizinkan Lazarus 4 hari di kuburan, karena di balik itu Tuhan mau banyak orang percaya kepadanya. Jadi hiduplah jadi anak Tuhan yang lewat kehidupan kita banyak orang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, ini bukan berbicara corona. Kalaupun ada virus ini, sebagai anak-anak Tuhan, hati-hatilah, bersikap bijaksana. Firman Tuhan juga berkata, tunduk dan taatlah kepada pemerintahanmu. Kalau pemerintah kita ucapkan satu perintah, belajar tunduk dan taat. Tapi di balik itu semua, belajar bagaimana cara kita hidup itu bisa mempermuliakan Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana lewat kehidupan kita dalam masa proses ini, kita di rumah atau dimanapun kita berada, lewat kehidupan kita punyalah visi supaya orang itu mempermuliakan Tuhan kita yang hidup. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada 2 orang. Satu adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang satu lagi adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia adalah ateis. 2 orang ini melakukan satu perjalanan. Mereka mau jualan ke kota. Waktu itu jarak kota ke desa, dari desa ke kota itu masih jauh. Mereka harus naik kuda karena belum ada transportasi waktu itu. Waktu mereka melakukan perjalanan, di tengah jalan itu mereka, satu yang percaya kepada Yesus cerita-cerita dengan orang yang ateis. Lalu sudah sore, mereka harus beristirahat karena belum sampai di kota. Mereka cari satu tempat, satu kampung. Lalu mereka dapati satu kampung. Di kampung itu mereka mencoba mencari satu tempat penginapan. Mereka mulai ketok-ketok tempat penginapan. Pak, boleh nginap? Wah, tidak bisa. Boleh nginap? Tidak bisa. Dan semua tempat penginapan itu tidak memberi satu tempat pun bagi mereka untuk menginap. Lalu mereka mulai pergi ke dekat kampung itu ada satu hutan. Si orang yang ateis mulai bersungut-sungut. Mana Tuhan? Betul kan? Nggak ada Tuhan. Aku juga udah bilang nggak ada Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus ini berkata, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Untunglah ini kan kita ada bawa tenda. Ya udah, kalau nggak ada penginapan kita buat tenda yuk. Tuhan itu baik. Lalu mereka buat tenda. Orang yang percaya kepada Yesus, waktu dia buat tenda, dia bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami tadi bawa tenda. Yang satu nggak percaya kepada Tuhan, Tuhan itu nggak ada, bersungut-sungut. Lalu malam itu mereka mulai tidur. Si orang yang percaya kepada Yesus, dia bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Si orang yang ateis nggak percaya kepada Tuhan, banyak kali nyamuk, bersungut-sungut. Kenapa? Banyak pertanyaan dalam hidupnya karena dia tidak percaya kepada Yesus. Sampai tiba-tiba tengah malam mereka mendengar ada suara auman singa. Dan mereka dengar karena mereka nggak bisa tidur nyenyak. Wah, ada singa. Lalu mereka lari berdua ke atas pohon.
Mereka tinggalkan tendanya, mereka tinggalkan kudanya di bawah, dan mereka lari, mereka bawa obor ke atas pohon. Lalu karena mereka bawa obor ke atas pohon, dengan obor itu mereka bisa melihat bagaimana kejadian itu di bawah. Mereka melihat ada satu singa yang besar, dan singa itu mulai mendekati tenda itu. Singa itu mulai memakan kuda mereka. Kudanya itu mati sampai habis dimakan. Sedih sekali mereka lihat kudanya. Yang ateis bilang, udah aku bilang gak ada Tuhan. Yang percaya kepada Yesus bilang, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara lihat bagaimana orang percaya itu kepada Yesus, ucapannya selalu memberkati. Udah kudanya mati pun dia masih bisa bilang, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tiba-tiba angin kencang bertiup di atas pohon dan meniup mati obor mereka. Mati. Lalu orang ateis mulai nyindir. Iya, amin, amin, Tuhan ada, amin, amin, Tuhan ada. Di mana kau bilang Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa mati obor kita? Iya, amin, Tuhan memang ada. Tapi dia nyindir. Sekali lagi orang yang percaya berkata, sekalipun obornya mati, dia tetap berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saudara bisa melihat bagaimana orang yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, omongannya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat secara pandangan manusia, mana kebaikan itu? Kuda mati, apakah itu satu kebaikan? Tidur di tenda, apakah itu satu kebaikan? Mati obor di atas pohon di saat kita membutuhkan, sehingga gara-gara mati obor makin banyak nyamuk, apakah itu satu kebaikan? Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu bukan satu kebaikan. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, itu satu kebaikan. Dan pagi-pagi waktu mereka tidur di atas pohon, mereka turun dari pohon, mereka mulai bereskan. Si orang ateis bersungut-sungut, tapi orang yang mengasihi Tuhan berkata, Tuhan baik ya, untunglah kita bawa kuda ya. Kalau kita nggak bawa kuda, mungkin kita yang dimakan harimau itu, singa itu. Sudah lihat? Nah di sana, oh iya ya, ada kebaikan di sana. Untungnya harimau itu cuma makan kuda kita, barang-barang kita masih aman semuanya. Lalu waktu mereka bereskan, mereka mulai mau cari pertolongan ke kampung di mana semalam mereka minta penginapan. Lalu waktu mereka sampai di kampung itu, mereka melihat bagaimana kampung itu porak-poranda, hancur, berantakan. Dan ternyata semalam ada penyamun datang ke kampung itu. Mereka mengambil semua barang-barang, mereka membunuh orang-orang di kampung itu. Lalu si orang yang percaya kepada Yesus, wah, puji Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang ateis berkata, maksudmu apa? Kau lihat ini mati, kau lihat bagaimana porak-poranda. Coba kau bayangkan, kalau semalam kita dapat satu tempat penginapan dan kita menginap di rumah satu penduduk di desa ini, mungkin nasib kita sama dengan mereka sekarang. Mungkin kita dibunuh dan semua barang jualan kita ini mereka akan dirampas oleh penyamun-penyamun. Iya juga ya, kata orang ateis. Engkau bisa melihat bagaimana kalau malam itu waktu kita di atas pohon dan obor kita tidak ditiup angin, mungkin penyamun-penyamun itu akan lihat, itu pohon tinggi, ada lampu, pasti ada orang di sana, dan mereka akan mengejar kita, mencari kita, dan mendapatkan kita, dan akan membunuh kita. Dan Tuhan itu baik, Dia meniup obor kita sehingga mati dan mereka tidak bisa menemukan kita. Saudara bisa melihat bagaimana dari cerita ini Tuhan itu baik. Mungkin hari-hari ini banyak hal yang kita tidak mengerti. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami obor yang mati. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kuda kita seperti dimakan oleh singa. Mungkin hari-hari ini kita sepertinya waktu kita mengetok, tidak ada satu pintu pun yang terbuka penginapan untuk kita. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan, dan firman Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Marilah kita terus berdoa buat bangsa Indonesia ini, agar virus ini segera berlalu dan kehidupan kita semuanya bisa berjalan dengan normal kembali.
Tapi sekali lagi, bagi Tuhan itu tidak penting. Bagi Tuhan, mau virus berlalu, mau selama virus ada, Tuhan mau di belakang itu kita tetap mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Lewat kehidupan kita Tuhan dipermuliakan, itu yang terpenting bagi Tuhan. Biarlah hidup kita terus mengasihi Tuhan, mengalami Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini. Hamba berdoa buat semua anak-anak Tuhan, kalaupun mereka hari ini beribadah di rumah masing-masing, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati. Kami terus berdoa buat bangsa ini. Tuhanlah yang terus memberkati melawat bangsa ini. Berkati setiap pemerintahan kami. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Biar di atas semuanya dengan hikmat Tuhan, mereka bisa terus memimpin bangsa ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati semua anak-anak. Ajar kami tetap mengasihi Tuhan dimanapun kami berada. Biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.